Yes people, what is going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Oke, video kali ini adalah How to Beat the Magpies. Liga Inggris akan segera dimulai kembali di weekend ini ya. Ada beberapa pertandingan yang seru ya sebenarnya. Ada Liverpool melawan Man City ya. Gua harap Liverpool dihajar ya. Oke, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita nggak bahas itu. Kita akan bahas bagaimana cara mengalahkan The Magpies, Newcastle United, tim yang kaya raya men. Oke, ya intinya. Oke, baik kita mulai dari info press conference dari Erik ten Hag berikut ini. Info press conference dari Erik ten Hag. Update injury ya, update injury, squad siapa yang available, siapa yang enggak. Ya tentu saja Scott McTominay, Scott McDonaldo, Scott McTominay gak bisa main karena akumulasi kartu kuning ya. Jadi kita akan hanya ada pilihan Fred dan Casemiro dan juga Eriksen di central midfield, oke? Kemudian update injury juga Harry Maguire, AWB, Axel Tuanzebe, Brandon Williams dan juga Anthony Martial ya. Kecuali Anthony Martial ini mendekati untuk bisa fit, tinggal tunggu kabar beberapa jam ini ya. Gua harap Anthony Martial ini bisa segera fit sehingga kita punya serangan yang sangat bervariasi di depan ya. Kalau kita lihat bagaimana MU bekerja bersama Anthony Martial di pertandingan lawan Everton, dia membuat satu assist yang penting kepada Anthony dan assistnya luar biasa. Kemudian ada variasi ketika CR7 hundreds masuk, dia menawarkan warna yang baru, lebih mengancam tentu saja ya. Kemudian info squad dari Newcastle United yang gak bisa main, mulai dari goalkeeper Darlow, tapi ya masih ada Nick Pope ya. Itu kiper susah-susah gampang udah digolin ya. Kemudian ada Jonjo Shelvey yang juga tidak bisa bermain. Gua lega sekali Jonjo Shelvey ini nggak bisa main karena ini tipikal pemain yang memanfaatkan emosional seorang lawan ya. Dia pinter ya, pandai untuk memancing emosi dari lawannya sehingga mainnya bisa kacau balau, dan gua bersyukur dia nggak main, oke? Kemudian ada Alexander Isak ya, striker baru mereka juga nggak bisa main. Thanks God karena Alexander Isak punya speed, dribble dan juga tinggi badan yang bisa mengintimidasi seorang Lisandro Martinez. Ya, dan juga ada Matt Ritchie juga nggak bisa main. Nah, nggak ada bedanya sih, Matt Ritchie, Darlow itu masih ada cadangannya ya. Tapi thanks God Jonjo Shelvey dan juga Alexander Isak tidak bisa bermain. Kemudian kita juga harus mewaspadai ya yang namanya Bruno Guimaraes ya. Ini pemain yang nggak disangka-sangka memiliki adaptasi yang cepat ya untuk Liga Inggris. Dia bermain brilliant ya. Tidak hanya Bruno Guimaraes tapi mereka juga ada Saint Maximin ya. Ini Maximin ini selalu ngereportin ketika melawan MU, dan kabarnya sih dia masih cedera tapi sudah close untuk fit. Gua nggak tahu apakah dia akan dimainkan, tapi ketika dia bermain itu akan jadi masalah buat lini belakang kita di sebelah kanan yaitu Diogo Dalot, oke? Pemain lainnya adalah Joe Linton di tengah ya. Dia bertransformasi, permainannya sangat luar biasa di musim ini. Dan juga ada Almiron. Dia bikin gol-gol dari sudut-sudut yang sangat-sangat tidak masuk akal. Hampir mirip dengan Mo Salah. Statistik dari lawan kita The Magpies, Newcastle United, mereka ini hanya kalah 2 kali men. Kalah 2 kali, dan itu pun kalahnya lawan tim-tim yang sudah established seperti Liverpool. Kemudian kalah melawan Manchester City. Tapi ada fakta menarik di balik itu. Mereka hanya kebobolan di atas 1 gol. Itu hanya melawan 2 tim tersebut. Selebihnya kebobolannya sedikit. Jadi mereka dalam tren yang sangat-sangat positif. Gua nggak tahu apakah MU bisa meredam serangan dan juga rapatnya
lini pertahanan dari Newcastle United. I don't know. Hal berikutnya yang bisa dilakukan oleh skuad Erik ten Hag adalah melakukan pressing ya. Sebagus apapun pemain, kalau pressing kita ini oke ya, pressing kita ini oke, lawan juga tidak akan bisa mengembangkan permainan. Ya, kita harus memanfaatkan pressing kita yang ya, pressing kita ini memang luar biasa apabila Casemiro dan Fred bermain. Tetapi impactnya adalah serangan kita akan sangat miskin ya. Jadi ini sebuah keputusan yang harus dibuat oleh Erik ten Hag, apakah memainkan Fred atau Eriksen terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita juga memiliki stamina yang di atas menurut saya, di atas dari tim The Magpies. Ini kelihatan ketika melawan Manchester City ya, mereka dengan mudah kebobolan 5 gol. Itu memang karena umpan kombinasi, segitiga dan juga sirkulasi bola cepat. Dan mereka kecapean, jelas mereka kecapean ya. Jadi kita harus melakukan itu. Dan juga jangan lupa di pertandingan Omonia Nicosia kita create 34 chances ya, dan hanya masuk 1 gol. Rashford, Martial, Ronaldo, Anthony, Bruno, siapapun yang bermain harus memanfaatkan setiap chances yang ada ya. Nggak harus on target ya, tetapi tendangannya kalau bisa placingnya juga lebih bagus. Oke, Nick Pope ini ya, goalkeeper yang satu ini itu memiliki jangkauan yang hampir sama ya, dengan mengingatkan saya seperti kiper Edwin van der Sar ya. Tapi dia ada kelemahan di bola-bola bawah. Ya, kalau dia di shooting atas ini good seperti David De Gea. Cuman David De Gea ketika disikat di bola bawah kakinya masih bisa main. Nah, apakah Nick Pope bisa melakukan itu? Gue kira enggak. Jadi itu adalah kelemahan dari Newcastle United. Shootingnya jangan curling atas, curling di bawah aja. Oke, curling di bawah. Kalau saya jadi Erik ten Hag, maka pemain yang saya pasang adalah yang pertama tentu saja David De Gea, karena Martin Dubravka on loan. Gue gak tahu kenapa dia dibeli kemudian di on loanin lagi. David De Gea. Kemudian di kanan ya nggak ada yang lain di kanan, hanya ada Diogo Dalot. Ini orang harus dipaksa main terus-terusan ya, gue nggak tahu. Apakah dia akan kecapean, outburn atau bagaimana? Tetapi nggak ada pilihan lagi, di situ hanya ada Diogo Dalot. Kemudian di tengah, ini menjadi perjudian ya. Apakah akan tetap mempertahankan Victor Lindelof? Ya, kita ketahui Victor Lindelof ini punya build up play yang bagus, long ball yang bagus, tapi dia tidak punya kecepatan dan juga physicality-nya jauh di bawah Rafa Varane maupun Lisandro Martinez ya. Jadi gua akan tetap memilih Rafael Varane untuk meredam kecepatan Allan Saint-Maximin dan juga Joe Linton ya, karena mereka berdua ini suka beroperasi di sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Manchester United. Kemudian untuk pairingnya dari Rafa Varane ini yang gue agak khawatir ya, kalau kita mengandalkan Lisandro Martinez dan mereka memasang yang namanya Chris Wood ya. Wow, itu akan jadi battle David dan Goliath. Ya, Lisandronya kecil, Chris Woodnya tinggi ya. Kalau mereka memasang Chris Wood ya, ini akan jadi masalah ketika mereka memanfaatkan bola-bola udara ya. Gua harap Lisandro Martinez bisa membuktikan kualitas dia ya. Kualitas dia, karena kalau dia melawan Chris Wood yang tidak punya kecepatan, ini blockingnya dari Lisandro Martinez ini bagus. Semoga aja nggak dihajar dengan crossing ya. Jadi agak sedikit riskan, tapi saya akan tetap memilih Lisandro Martinez karena dia juga bisa build up play dan pressing, dan jelas dia punya stamina dan gak gampang cedera men. Gak gampang cedera. Oke, di sayap kiri, fullback kiri, saya akan tetap mengadakan Tyrell Malacia di babak pertama. Dan apabila kita butuh kreativitas serangan, bisa kita masukkan Luke Shaw. Kemudian di central defensive midfielder ya, saya akan memasang Casemiro. Siapa lagi? Casemiro wajib main dari pertandingan ke pertandingan meskipun tidak perlu main full ya. Dia kuat juga di duel-duel udara, jadi bisa melapis Lisandro Martinez untuk melawan Chris Wood apabila dimainkan ya. Kemudian di tengah sampingnya saya akan memasang terlebih dahulu Eriksen ya. Eriksen supaya serangan kita bisa lebih banyak create chances.
Attacking midfield, saya akan tetap mengandalkan Bruno Fernandes karena nggak ada lagi selain Bruno Fernandes, dan gua harap di pertandingan kali ini shootingnya please on target ya Mas Bruno, on target, oke? Kemudian seperti biasa trio di depan adalah Anthony, CR7 dan juga Marcus Rashford. Ya, ketika di babak kedua apabila kita ada kebuntuan ya, saya akan masukkan Anthony Martial dan juga Luke Shaw ya untuk memperkaya serangan ya. Kemudian apabila kita sudah unggul, jelas saya akan masukkan seorang Fred dan juga Lindelof supaya pertahanan kita makin grendel. Score prediction ini akan ketat ya. Ketat, dan saya kira margin goal itu hanya sekitar selisih 2 ya. Saya 3-1 untuk Manchester United karena kita create chancesnya lebih banyak di pertandingan sebelumnya, dan gua harap itu jadi menu latihan dari Erik ten Hag ketika akan melawan Newcastle United, dan juga bisa memaksimalkan setiap peluang yang sudah kita ciptakan. Jadi 3 untuk MU, 1 untuk The Magpies. Baik, itu dulu yang bisa saya bagikan terkait jelang laga Manchester United melawan Newcastle. Bagaimana cara mengalahkan The Magpies Newcastle United. Seperti biasa, buat kamu penonton baru, silakan subscribe, smash the like button, dan juga tulis di kolom komentar apabila kamu memiliki tactical analisa yang lain ya. Gue tunggu komennya, Mas Rian Akbar. Kamu komennya bagus-bagus ya. Oke, saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah menonton dan salam sepak bola.